Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini 12 September 2021 tertulis pada kitab Injil Markus 8 ayat 31 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema khotbah minggu untuk kita berhikmat dalam Yesus. Setiap orang ingin berhikmat dan banyak orang yang merasa dirinya sudah berhikmat sehingga begitu percaya diri untuk menasehati, mengkritik dan mengajari orang lain. Bukan hanya pemimpin-pemimpin gereja, tetapi umat juga biasa berlaku begitu. Walau sesungguhnya tidak berhikmat dari sudut pandang Tuhan. Seperti Simon Petrus dalam nas khotbah ini, ketika Yesus mengatakan tentang kematiannya dengan terus terang, ia menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus. Ini menunjukkan bahwa ia merasa dirinya lebih berhikmat dari Yesus, sehingga ia merasa pantas untuk menegur Yesus atas perkataannya. Tapi dari sisi pandang Yesus, Petrus bukanlah orang yang berhikmat, tetapi sebaliknya ia adalah seorang yang dikuasai iblis saat itu. Yesus memarahinya dan berkata, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Yang menjadi pertanyaan, apa yang dipikirkan Simon Petrus kala itu sehingga ia menarik Yesus ke samping dan menegurnya? Dalam Matius 16 ayat 22 disebutkan, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Perkataan ini kedengarannya tidak salah, bahkan seperti perkataan seorang yang mengasihi sahabatnya, yang tidak mau berpisah dengannya, apalagi dengan cara dibunuh. Tapi Yesus mengetahui bahwa saat itu iblislah yang sedang memasukinya, sehingga Petrus mengatakan hal itu padanya. Dan hal ini menjadi batu sandungan baginya. Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah, engkau menjadi suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan memikirkan apa yang dipikirkan manusia." Secara hikmat manusia, pemikiran ini tidaklah salah dan sangat normal dipikirkan seorang murid yang sangat dekat dengannya. Dan tidak akan ada yang tahu bahwa pemikiran itu berasal dari iblis jikalau tidak diungkapkan Yesus kepada mereka saat itu. Tampaknya Petrus juga memikirkan nasibnya ke depan. Jikalau Yesus mati dibunuh, maka dia pun akan terancam kehilangan nyawanya sebab mereka adalah pengikut-pengikutnya. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada mereka dan kepada semua orang yang ada di situ, "Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya."
mereka harus menyadari bahwa kedatangan Yesus ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Untuk menggenapi rencana itu, ia harus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan untuk misi itu, mereka harus memikul salib dan menyangkal diri. Sebab sama seperti Yesus, mereka juga akan menderita, ditolak dan dibunuh. Yesus juga mengingatkan mereka supaya tidak malu karena Kristus dan perkataannya di tengah-tengah angkatan orang berdosa. Sebab siapa yang malu karena anak manusia, maka anak manusia pun akan malu mengakukannya apabila ia datang dalam kemuliaannya diiringi malaikat-malaikat kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapa saja bisa dimasuki iblis, saudara ataupun saya. Dimasuki iblis bukan berarti harus kejang-kejang, menjadi tidak waras seperti lelaki Gerasa yang pernah disembuhkan Yesus karena kerasukan setan, atau menjadi sakit tubuh. Tetapi orang yang menolak perkataan Tuhan dan yang merasa perkataan-perkataan itu tidak patut dan mengkajinya dengan cara berpikir manusia, sehingga menjadi batu sandungan bagi rencana penyelamatan Allah, maka ia sesungguhnya bukanlah orang yang berhikmat di dalam Yesus, tetapi sebaliknya sedang dikuasai iblis untuk membinasakan manusia. Orang-orang yang dikuasai iblis bukan hanya orang yang berkata-kata kotor atau memaki-maki, tetapi orang yang memikirkan apa yang dipikirkan manusia dan bukan yang dipikirkan Allah, sehingga menjadi batu sandungan bagi rencana Allah. Itulah sebabnya banyak orang yang tersesat karena tidak menyadari bahwa pemimpinnya atau dirinya sendiri sedang dimasuki iblis. Karena semua yang diperkatakan dan yang diajarkan tampak baik-baik saja, bahkan kedengarannya sangat baik. Seperti perkataan Simon Petrus kepada Yesus, "Tuhan, kiranya janganlah itu terjadi padamu." Ini adalah perkataan iblis, walaupun terasa seperti perkataan orang yang mengasihi. Tetapi Yesus mengetahui bahwa ia dimasuki iblis dengan cara berpikir yang demikian. Ia memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan Allah. Allah memikirkan keselamatan yang kekal, tetapi Petrus memikirkan kelangsungan masa depannya di dunia ini. Ia tidak mau kehilangan Yesus, karena bersama Yesus tidak ada yang kurang. Banyak mujizat dan keheranan-keheranan yang bisa dinikmatinya. Dan inilah yang menjadi batu sandungan itu. Di saat orang ingin memperoleh seluruh yang ada di dunia ini. Dalam ayat 36 Yesus berkata, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tidak ada di dunia ini yang bisa menggantikan nyawa yang sudah hilang. Tetapi Kristus akan menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya, yang memikul salibnya, yang menyangkal dirinya, dan yang tidak takut kehilangan nyawanya." Jangan terkecoh dengan pemikiran iblis yang mengarahkan perhatian saudara pada kelangsungan hidup di dunia ini, seperti hidup berkelimpahan dan berkemakmuran, menjadi orang yang berkuasa dan terhormat, menjadi orang yang sukses, meraih apapun yang saudara inginkan, sambil menyebut-nyebut nama Tuhan Yesus. Itu semuanya dipikirkan dan dicari-cari manusia, dan itu bukan pemikiran Allah. Dan jangan ada orang yang diutus untuk memberitakan berita tentang Yesus, malu menyerukan perkataan-perkataan Tuhan Yesus, sehingga mencoba menyampaikan yang lain atau mengurus persoalan-persoalan lain yang dianggap lebih relevan untuk dunia ini di luar keselamatan yang dikerjakan Kristus. Itu juga bukanlah pemikiran Allah, tetapi pemikiran manusia. Oleh sebab itu, berdoalah terus, jangan lengah, supaya roh Tuhan berdiam di dalam kita. Dan jika roh Allah memasuki kita, di situ kita akan berhikmat seperti Yesus, dapat membedakan mana pemikiran manusia dan mana pemikiran Allah, dan mampu menuruti apa yang sudah direncanakan Allah, sekalipun itu berseberangan dengan pemikiran manusia. Berbahagialah orang yang berhikmat di dalam Yesus, yang memikirkan yang dipikirkan Allah, bukan pemikiran manusia. Sebab walaupun kita kehilangan nyawa, kita akan diselamatkannya, dan kita akan hidup untuk selamanya, seperti Yesus yang adalah hidup untuk selama-lamanya. Amin.